Bukankah sudah kita katakan sebelumnya bahwa musuh-musuh iman kita atau antikristus itu menolak pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah 100% Tuhan dan juga Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan pada hari ini dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian perkataan firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Saudaraku, Yohanes mengingatkan semua orang percaya untuk memiliki kesadaran akan waktu dalam agenda Tuhan bahwa sekarang ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Artinya, saudaraku, bagian terakhir dari sejarah manusia sedang terbuka di hadapan kita. Tentu saja seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan yang kedua kali, hanya Bapa saja yang tahu. Oleh karena itu kita tidak boleh memprediksikan tanggal, saudara. Yang harus kita lakukan adalah mentaati nasihat Tuhan untuk kita berdoa dan juga berjaga-jaga. Amin. Yohanes kemudian berbicara tentang antikristus. Dan memang secara langsung, saudaraku, hanya Yohanes yang menulis kata antikristus dalam perjanjian baru. Itu bagaimana hubungannya dengan orang percaya di gereja mula-mula. Yohanes mengatakan seorang antikristus dan banyak antikristus. Nah, Yohanes membuat perbedaan antara seorang antikristus dan banyak antikristus. Tentu di sini dia mau mengatakan bahwa seorang antikristus itu menunjuk kepada apa yang dinubuatkan oleh Daniel, dinubuatkan oleh Yesus sebagai yang akan muncul di tempat yang kudus dan kemudian mulai menghujat yang maha tinggi, yang juga Paulus katakan dalam kitab 2 Tesalonika sebagai si jahat itu, yang betul-betul yang disebut sebagai seorang yang sempurna kejahatannya. Jadi yang dimaksud seorang antikristus itu adalah penjelmaan sempurna dari iblis dalam wujud manusia untuk menyelesaikan apa yang menjadi maksud dari kerajaan kegelapan di muka bumi ini. Jadi dia yang disebut sebagai seorang antikristus. Yang banyak orang referring itu pada Wahyu pasalnya yang ke-13 tentang yang memiliki nomornya atau bilangannya adalah 666. Akan tetapi kalau Yohanes berbicara tentang banyak antikristus, itu bercerita tentang pengajar-pengajar palsu, bercerita tentang orang-orang di zaman itu yang sudah muncul memang sejak lama, yaitu orang-orang yang menentang keilahian Yesus, tapi juga yang menentang kemanusiaan Yesus. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang menentang Kristus. Jadi mereka disebut antikristus. Jadi roh ini ada di mana-mana, sudah banyak sekali ada. Dan mereka ini yang datang membawa berita-berita palsu, Kristus palsu dan lain-lain sebagainya, yang saudara bisa lihat terjadi. Sudah banyak Mesias palsu, pengajar palsu, guru-guru palsu. Mereka itu Yohanes kategorikan sebagai antikristus. Jadi kita jangan bingung dengan kedua hal ini. Sebab nanti, kalau nanti kita akan bahas pada pasal yang keempat, akan muncul kata juga roh antikristus.
Dan memang Yohanes sebenarnya sedang untuk berkata banyak antikristus ini, dia sedang menyatakan tentang lawan yang sedang dia hadapi pada waktu itu, aliran Gnostis yang memang menyerang kepribadian Yesus Kristus. Ya, saudaraku, ayat 19 katakan bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yohanes juga katakan bahwa mereka meninggalkan kita. Apa artinya, saudara? Artinya ada saatnya mereka bersama-sama kita sampai pada satu titik di mana mereka menyangkali atau menolak kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan ketuhanan Tuhan Yesus dan juga kemanusiaannya. Bukankah sudah kita katakan sebelumnya bahwa musuh-musuh iman kita atau antikristus itu menolak pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah 100% Tuhan dan juga Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Jadi saudara, memang benar bahwa Yohanes mengatakan kepada kita bahwa mereka itu berasal dari kita, betul, tapi mereka menyangkali. Nah, para penyangkal-penyangkal ini yang kemudian membawa berita dusta inilah yang Yohanes sebut sebagai orang-orang yang antikristus itu. Yang banyak antikristus itu. Nah, di ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23, Yohanes kemudian memberitahukan kepada kita, berhadapan dengan roh antikristus ini, kita perlu memahami bahwa pada kita ada urapan Roh Kudus. Amen. Di dalam ayat 20 Yohanes katakan hal tersebut bahwa kita punya Roh Kudus. Nah, urapan Roh Kudus ini ternyata akan menolong kita untuk mendeteksi dan mengetahui apa yang terjadi, pengajaran apa yang datang. Dan ini adalah sesuatu yang merupakan hal yang penting buat kita. Yohanes juga menuliskannya dalam Injil Yohanes bahwa kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menuntun kita pada semua kebenaran yang sejati. Jadi dengan kata lain, Yohanes mau orang percaya sungguh-sungguh terekspos kepada pekerjaan Roh Kudus dan karya Roh Kudus dalam kehidupan ini. Sehingga orang percaya dapat sungguh-sungguh menerima langsung karya pekerjaan Roh Kudus dan dapat menolong orang percaya untuk membuat perbedaan. Tahukah saudara, mereka ini pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu ini, mereka mengajarnya kelihatan benar, tapi kita harus membuat perbedaan, ya. Makanya mereka dibilang palsu kan, karena memang ada sedikit kebenaran, tapi banyak dustanya, banyak salahnya. Di mana orang percaya harus punya clear-cut decision tentang hal-hal tersebut. Kita harus punya seperti sebuah keputusan yang tajam tentang apa yang harus kita pilih. Jangan lupa, Yohanes sudah peringatkan dari awal, kita hidup di akhir zaman. Dan antikristus sudah ada dan kemudian banyak antikristus yang sudah muncul untuk membawa pekerjaan kerajaan kegelapan untuk menghadang kehidupan kita. Tapi haleluya, persekutuan orang percaya tetap menang karena di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersama-sama kita bersekutu dalam persekutuan yang indah. Ya, amin. Saudara, kita perlu bergaul dan kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Supaya kita tidak ditipu, saudaraku, oleh roh-roh pendusta. Sehingga kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.